judul inovasinya pengembangan korporasi perkebunan berbasis kawasan karet atau Bank Sibun Bakaret. Jadi Pak Heri, tayangan videonya selama 2 menit, paparannya 5 menit ya Pak Heri ya. Mohon bisa dipergunakan waktu. Jadi ngomongnya agak cepat supaya semua paparan bisa tersampaikan. Kemudian tanya jawab dengan Dewan Juri 15 menit. Sebentar operatornya. Sebentar ya Pak Heri ya. Mohon maaf, soalnya mouse-nya ada gangguan, jadi ngambil mouse dulu operatornya. Tayangan video Bank Sibun Bakaret. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan kembali mempersembahkan sebuah inovasi sebagai bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan dan penguatan ketahanan pangan. Program ini mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang pembangunan perkebunan berkelanjutan. Bank Sibun Bakaret, pengembangan korporasi pekebun berbasis kawasan karet adalah inovasi pengembangan sistem usaha dan agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan dan berkelanjutan. Implementasinya melibatkan koordinasi aktif lintas sektor dan pemangku kepentingan dalam kerangka kerja kolaboratif yang menyatukan visi pembangunan kawasan. Langkah-langkah strategis program ini terus disosialisasikan baik melalui media massa ataupun secara langsung untuk memperluas pemahaman dan keterlibatan publik. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen membangun perkebunan berkelanjutan dengan memberikan dukungan melalui bimbingan teknis, pelatihan, dan pendampingan kelembagaan pekebun. Program ini difasilitasi dari hulu ke hilir, mulai dari sarana produksi, pembiayaan, hingga akses pasar. Bank Sibun Bakaret mendorong penguatan unit pengolahan dan pemasaran bokar. Koperasi pekebun diberdayakan untuk menghasilkan produk karet rakyat yang bernilai tambah tinggi dan siap bersaing di pasar. Bank Sibun Bakaret, program inovasi yang mampu meningkatkan produksi, pendapatan, serta membuka lapangan kerja. Lebih dari itu, memperkuat ketahanan pangan, energi, membangun ekonomi hijau, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Bank Sibun Bakaret telah menjadi contoh nyata transformasi sektor perkebunan rakyat. Sebuah inovasi yang tak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga memperkuat daya tahan dari kemandirian ekonomi wilayah, terorganisir, inklusif, dan berkelanjutan. Inovasi Bank Sibun Bakaret terbukti wujudkan pekebun dan peternak sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yang terhormat Dewan Juri Kalimantan Selatan Innovation Award tahun 2025, yang terhormat hadirin sekalian yang berbahagia. Izinkan pada kesempatan hari ini kami mewakili dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan untuk memaparkan inovasi terkait yang berjudul yaitu pengembangan korporasi pekebun berbasis kawasan karet atau Bank Sibun Bakaret. Apa itu Bank Sibun Bakaret? Mohon izin. Bank Sibun Bakaret merupakan inovasi yang dilaksanakan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing kawasan perkebunan terintegrasi
yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, keberlanjutan, dan berbasis korporasi petani atau pekebun. Latar belakang dari inovasi ini adalah di mana adanya beberapa permasalahan yang dihadapi industri karet, di mana industri karet mengalami penurunan akibat rendahnya harga karet dunia, menurunnya produktivitas karena serangan penyakit dan tanaman tua, mahalnya biaya pemeliharaan, serta terjadinya konversi lahan. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya luas area dan produksi karet di Kalsel, meskipun daerah ini memiliki potensi besar dengan keberadaan 9 industri karet yang membutuhkan bahan baku hingga 300.000 ton per tahun. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemprov Kalsel melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel menginisiasi inovasi pelayanan publik, yaitu pengembangan korporasi pekebun berbasis kawasan karet atau Bank Sibun Bakaret sebagai langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat kelembagaan pekebun, dan mewujudkan sistem usaha perkebunan karet yang berdaya saing dan berkelanjutan. Adapun tujuan inovasi ini adalah sebagai upaya untuk penanggulangan kemiskinan dan mendukung ketahanan pangan melalui pengembangan sistem usaha tani dan agribisnis hulu ke hilir yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan, secara diversifikasi, terintegrasi, berbasis korporasi petani atau pekebun di Kalimantan Selatan. Lanjut, adapun manfaat dari inovasi ini yang pertama meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu karet rakyat. Yang kedua, memperkuat kelembagaan pekebun menuju korporasi yang mandiri dan modern. Ketiga, mendorong hilirisasi dan nilai tambah produk karet. Keempat, meningkatkan kesejahteraan petani dan pertumbuhan ekonomi pedesaan. Dan kelima, memperkuat kolaborasi multi pihak dan pembangunan berkelanjutan. Adapun keberlanjutan daripada inovasi ini akan diupayakan melalui di mana dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan melalui pendampingan teknis dan kelembagaan pekebun, kemudian diperkuat oleh regulasi daerah dan nasional yaitu Perda nomor 4 tahun 2023 dan Permentan nomor 18 tahun 2018. Kemudian selanjutnya mengintegrasikan subsektor perkebunan, peternakan, dan industri, melibatkan kolaborasi multi pihak, mengedepankan prinsip ekonomi hijau dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan, kemudian menjadi model pengembangan korporasi pekebun yang dapat direplikasi di wilayah lain. Adapun hasil dari inovasi ini adalah yang pertama yaitu meningkatnya produktivitas karet dan juga meningkatnya pendapatan dari para pekebun. Yang kedua yaitu meningkatnya dukungan dan keterlibatan stakeholder terkait. Dan ketiga, meningkatnya nilai tukar petani dari subsektor perkebunan khususnya karet. Kemudian selanjutnya yaitu penguatan kelembagaan yang terbentuk dengan terbentuknya 244 OPPB, 7 koperasi karet, dan 1 korporasi atau rumah produksi bokar di Kabupaten Tanah Laut sebagai bukti nyata kemandirian pekebun menuju perkebunan karet yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas paparannya Pak Heri. Kemudian lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama dipersilahkan Pak Jerry dari BSKDN Kemendagri. Ya, terima kasih Bu Yuni. Bapak Ibu dari Dinas Perkebunan dan Peternakan. Perkebunan dan Peternakan, selamat sudah masuk ke 10 besar ya dalam hal kasih, Pak. terkait dengan Kalsel Innovation Award. Saya pikir inovasi ini inovasi unggulan ya Pak ya, inovasi yang baik karena di situ ada
terkait dengan diversifikasi yang terintegrasi antara perkebunan dan peternakan. Kemudian terkait dengan karet juga ini kan saya melihat dari proposal sangat kuat penerapan teknologi yang mendukung sampai inovasi ini bisa berhasil. Nah, sehingga dari angka pendapatan produktivitas perkebunan ya per bulan aja dia bisa naik dari 713 rupiah sekian ya 713.000 sekian dia bisa menjadi 1,7 juta sekian. Ada penguatan keterlibatan stakeholder juga di sini, Pak. Ya, kalau kita melihat proposal, sehingga ini kemudian mengikuti terkait dengan penguatan kelembagaan. Ada terbentuk 7 koperasi di situ, ada terbentuk 244 UPBB di situ, ada 1 rumah produksi korporasi ya di situ. Nah, sehingga saya melihat bahwa inovasi ini memang dari aspek nilai kebaruan dan kematangannya ini memang sangat baik, Pak. Nah, saya cuma hanya sedikit mau mengetahui dukungan teknologi di sini, Pak, karena ini kan juga ikut berpengaruh terkait dengan dukungan yang sangat mempengaruhi keberhasilan inovasi ini. Seperti apa dukungan teknologinya, secanggih apa, ya. Kemudian apa kontribusi, sebesar seperti apa peran dari stakeholder yang terlibat, yang memberikan banyak kontribusi untuk berhasilnya inovasi ini. Nah, saya melihat dari aspek kematangan juga tadi. Inovasi ini saya sampaikan ini inovasi yang baik. Ya. Nah, seperti apa syarat kira-kira yang harus dipenuhi apabila ada daerah-daerah lain, ya, yang ingin mereplikasi inovasi ini. Bisa saja Kabupaten Banyuwangi ya datang ke Kalimantan Selatan dia ingin mereplikasi daripada diversifikasi yang terintegrasi ini. Ini aja Bapak yang bisa saya sampaikan, mohon direspon. Terima kasih Bu Yuni. Baik, terima kasih Pak Jerry yang sudah menyampaikan tanggapannya terkait ataupun pertanyaannya terkait dengan inovasi Bank Sibun Bakaret di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan. Baik Pak, terkait dengan adanya dukungan teknologi yang tentunya diterapkan pada korporasi ini, salah satunya terwujud dari upaya hilirisasi Pak. Hilirisasi artinya dalam hal ini yang sebelumnya hanya mengolah karet dalam bentuk loom, dengan adanya dukungan teknologi yang lebih modern, tentunya mengarah ke penggunaan mesin-mesin yang lebih modern sehingga hasil yang diharapkan dari karet tidak saja dalam bentuk loom tadi, sehingga bisa dalam bentuk produk hilirisasi lain seperti brown crab yang tentunya hal ini memberikan nilai tambah daripada produk karet tersebut sehingga meningkatkan nilai jual dari produk karet itu sendiri. Kemudian terkait dengan persyaratan ataupun langkah-langkah yang harus dipenuhi dengan terbentuknya korporasi ini, melalui korporasi ini, yaitu dengan ada mungkin diawali dengan tahapan inventarisasi potensi daerah yang mendukung untuk pengembangan karet Pak, yang bisa diversifikasikan dengan usaha lain, sehingga melalui korporasi petani yang akan dibentuk nantinya bisa memberikan menilai tambah ataupun peningkatan produktivitas dari usaha karet yang ada di Indonesia Pak. Kemudian selanjutnya mohon izin Mbak, saya lupa apa pertanyaan yang kedua apa ya, tentang kelembagaan, mungkin bisa tambahkan ya Mbak tentang itu.
Izin Bapak, untuk penguatan kelembagaan yang terbentuk sejumlah 244 UPB itu mengacu pada Permentan nomor 38 tahun 2008 tentang peningkatan mutu bokar. Kemudian ada 7 koperasi karet dan 1 rumah produksi karet yang kita berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di Dinas Perindustrian dan Dinas Koperasi di tingkat provinsi. Kemudian untuk pendanaan itu dari rumah bokar itu meminta bantuan untuk APBN juga dan stakeholder di tingkat kabupaten juga untuk meningkatkan produksi-produksi karet yang tadinya berbentuk lum seperti yang disampaikan oleh Pak Kabid tadi, sehingga berkelanjutan meningkatkannya dengan menggunakan alat-alat yang teknologi yang lebih maju, kemudian sehingga masyarakat pekebun karet itu selain mengumpulkan lum dalam bentuk tonase yang besar, kemudian bahan baku karet itu dia akan dibentuk lagi menjadi butiran-butiran seed ya Pak ya. Butiran-butiran seed itu yang mempunyai nilai jual yang lebih tinggi Pak. Terima kasih. Ya, izin juga menambahkan Pak terkait kerjasama dengan multi stakeholder terkait dalam hal ini pemerintah, swasta, perbankan dan masyarakat umum tentunya juga dalam hal permodalan untuk kebun kita bisa memperoleh fasilitasi untuk modal melalui bank ya Pak. Jadi melalui bank mereka bisa mendapatkan pinjaman untuk modal dengan bunga mungkin bisa disubsidi oleh pemerintah daerah setempat Pak. Jadi dalam hal ini bunganya bisa nol, akan tetapi disubsidi oleh pemerintah daerah Pak. Mungkin mekanisme bisa seperti itu Pak. Izin. Mungkin ya, demikian yang bisa kami sampaikan Pak terkait dengan pertanyaan dari Pak Jerry. Terima kasih Pak. Baik, ada lagi Pak Jerry, sudah cukup? Baik, untuk pertanyaan Terima kasih, Pak selanjutnya Jerry. dipersilakan Ibu Umi dari ULM. Terima kasih atas waktunya. Selamat ya Bapak Terima kasih Bu. Sudah sampai pada tahap ini. Pertanyaan saya adalah terkait dengan keanggotaan koperasi. Ya. Kalau koperasi ini kan kalau kita lihat kan banyaknya. Apakah semua petani karet gitu ya, itu masuk sebagai anggota koperasi? Wajib gitu loh maksudnya. Atau bagaimana? Iya Bu, izin menjawab. Mungkin nanti bisa tambahkan dengan Bu Lydia. Biasanya Bu dalam kita monitoring ke kabupaten kota terkait dengan pengembangan karet, tentunya dengan adanya harga karet yang cenderung beberapa bulan ini terus membaik juga dan stabil, tentunya ini menjadi perangsang ataupun stimulus bagi para petani untuk bisa mengusahakan komoditas karet ini Bu, sehingga mereka secara sadar mengetahui bahwa kontribusi komoditas karet ini terhadap pendapatan khususnya di masyarakat pedesaan tentunya menjadi yang bisa diandalkan gitu, sehingga mereka secara tidak langsung berminat terhadap usaha karet ini Bu, sehingga mereka secara sadar tentunya melalui dengan bimbingan dan pendampingan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan untuk terus bisa mengupayakan agar anggota ataupun petani atau pekebun bisa bergabung melalui kelompok, baik bentuk kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi dan lainnya Bu. Mungkin Bu Lydia ada tambahan? Izin Ibu mau sedikit menambahkan, sama halnya dengan UPPB, petani pekebun karet itu sebenarnya tidak wajib untuk menjadi anggota UPPB, tetapi karena aturan-aturan yang berdasarkan Permentan nomor 8 tahun 2008 tadi, nomor 38 maaf Ibu, nomor 38 tahun 2008 untuk pembentukan UPPB adalah tujuannya untuk salah satunya meningkatkan
nilai jual harga karet. Otomatis kita terus melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pekebun karet untuk bergabung dengan UPPB agar penjualan karet yang masih berupa bahan baku mentah itu lebih tinggi harganya daripada menjual lewat tengkulak. Jadi untuk setelah terbentuknya UPPB di 12 kabupaten kota sebanyak 244 UPPB, kemudian terbentuknya koperasi karet itu juga sama Bu. Salah satunya adalah mempermudah penjualan ke pabrik-pabrik besar dan untuk meningkatkan nilai jual. Karena salah satu syarat untuk tergabung di UPPB itu, salah satunya adalah menggunakan pembeku yang dianjurkan oleh pemerintah. Jadi tidak memakai pupuk lagi atau tidak memakai tawas lagi. Salah satu syaratnya. Jadi dipabrikan dengan menjual karet bahan baku itu menggunakan bendera UPPB ataupun koperasi, nilai jualnya akan meningkat secara otomatis Bu. Dan ada MOU dengan pabrikan juga. Itu terima kasih Ibu. Artinya dengan masuk menjadi anggota UPPB atau koperasi itu menjamin bahwa karetnya laku ya istilahnya. Dan ada inovasi yang ada sehingga tadi ada jaminan bahwa kalau si petani itu masuk tadi menjadi lebih sejahtera seperti itu kan artinya peningkatan ekonominya ada ya. Iya betul Bu. Iya, jadi dengan realnya seperti itu Bu, mereka dengan harga jual yang di UPBB jauh lebih tinggi dibanding yang individu gitu Bu, yang tidak tergabung dalam kelompok. Iya. Memang selisih ada lebih tinggi. Iya, terima kasih Bu. Kalau semakin sadar otomatis kan juga koperasinya lebih banyak anggotanya, modal lebih banyak lagi artinya kan Bu, iya. lebih bisa tadi mungkin tidak perlu lagi kerjasama atau minta anggaran lagi gitu. Iya, mereka didorong untuk bisa mandiri Bu. Berdikari. Jadi harapan dari petani biasanya kalau masuk ke koperasi itu lebih terjamin. Kemudian bahkan Iya, ada rata-rata petani itu bisa pinjam kadang-kadang. Iya. Ya seperti itu ya. Iya, Oke, Bu. makasih dulu dari saya. Iya, sama-sama Bu. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Basuki, dipersilakan. Terima kasih. Selamat Pak ya, sudah masuk ke tahapan 10 besar ya. Tadinya saya ingin menanyakan dari aspek pemasarannya ya, tapi sudah terjawab tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Umi tadi ya. Artinya kalau petani karet ini ya bisa masuk ke anggota atau masuk ke UPPB atau koperasi itu dijamin ya harga lebih tinggi daripada tengkolak gitu ya. Nah inovasi ini sebenarnya saya sependapat ya dengan Pak Ciri ini luar biasa gitu ya. Karena dari isi kemanfaatannya ya kan ini mengangkat derajat masyarakat petani karet. Nah pertanyaan saya satu saja, apakah inovasi ini bisa juga nanti diterapkan pada kelompok tani kelapa sawit? Kan itu masih banyak nih, ya kan masyarakat kita yang punya kebun karet sendiri. Contoh kalau di di Maraban itu di Sebamban itu ya, itu hampir kebun karet sawit gitu ya. Itu dimiliki oleh perorangan Pak. Jadi mereka itu menjual datang tengkolak ke sana. Mereka tidak bisa untuk bernego harga. Nah mungkin apakah ini nanti inovasi ini juga bisa diarahkan ke sana. Kalau bisa diarahkan ke sana berarti juga akan mengangkat ya akan nilai ekonomi. Waktu telah habis. Iya, Waktu telah habis. Waktu telah habis. Mohon izin, Pak, Waktu udah. telah habis. Baik, silakan lanjutkan. Oh ya, mohon izin Pak, nggih, memang dengan adanya inovasi ini tentunya tidak menutup kemungkinan untuk bisa diterapkan di komoditas yang lain Pak. Karena selama ini alhamdulillah di sawit juga sudah jalan Pak. Kita sudah ada inovasi yang namanya Siska Kointe Pak, sistem integrasi antara
kelapa sawit dengan sapi Pak. Jadi udah alhamdulillah ini merupakan inovasi kami yang sebelumnya alhamdulillah udah juga mendapat apresiasi terbaik Pak, alhamdulillah. Karena konsepnya juga sama Pak, seperti itu kita juga mendorong kemandirian di kelompok yang sudah ada di kelompok-kelompok ataupun klaster-klaster dari Siska Kuintip tadi Pak. Ya, mungkin terima kasih Pak. Baik, terima kasih atas paparannya Pak Heri dan Mbak Lydia dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan. Kita berikan aplaus sekali lagi dengan Terima kasih. Bang Sibun Bakaret. Kita foto bersama dulu ya.